Ada surat terbaru yang turun dari Kementerian Sosial Republik Indonesia baru-baru ini di bulan Januari tahun 2023 ini. Nah, apakah surat terbaru dari Kementerian Sosial tersebut ada kaitannya dengan jadwal penyaluran atau pencairan bantuan PKH tahap 1 atau bantuan sembako di tahun 2023 ini? Karena ada channel lain yang mengabarkan seperti itu, bahkan disebutkan tanggal-tanggal pencairannya. Nah, ini benar atau tidak ya? KPM PKH maupun KPM Sembako di dalam surat terbaru ini yang masuk dalam golongan berikut ini, nah ini siap-siap ya, ada kejutan. Nah, bagaimana informasi selengkapnya terkait surat terbaru tersebut? Simak terus videonya sampai akhir, jangan kemana-mana, kita intro dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan. Sobat YouTube, kembali lagi di channel saya, Sukron Channel. Apa kabar Sobat YouTube semua? Semoga Sobat YouTube semua selalu diberikan kesehatan, diperlancar segala urusan dan usahanya, dan diperbanyak rezekinya. Amin. Sobat YouTube, pada video kali ini saya akan memberikan informasi terkait adanya surat terbaru yang turun dari Kementerian Sosial Republik Indonesia. Nah, ini di bulan Januari tahun 2023 ini. Nah, surat ini perihal tentang pemberitahuan. Pemberitahuan apa ya kira-kira? Nah, dan di dalam surat ini bunyinya salah satunya itu terhitung mulai periode Januari 2023. Nah, ini nanti akan saya lanjutkan penjelasannya dalam surat tersebut. Dan di dalam surat ini juga ada KPM yang termasuk KPM PKH maupun KPM Sembako atau BPNT yang masuk golongan berikut ini. Nah, ini siap-siap saja ya. Siap-siap saja mulai Januari tahun 2023 ini. Nah, di channel yang lain, di berita yang lain, itu ada yang mengabarkan adanya surat turun dari pusat yang katanya terkait mengenai jadwal penyaluran bantuan PKH tahap 1 dan juga bantuan sembako di tahun 2023 ini. Nah, bahkan di dalam isi videonya itu menjelaskan tanggal-tanggalnya. Nah, apakah surat ini juga sama berkaitan dengan hal tersebut? Dan apakah surat yang ada di berita lain itu benar adanya? Simak terus videonya sampai akhir, dan sebelum kita lanjut, silakan yang baru bergabung di subscribe dulu channel ini dan ditekan tombol loncengnya agar Sobat YouTube semua mendapatkan pemberitahuan video terbaru dari Sukron Channel. Dan jangan lupa di-share di berbagai media sosial dan di-like apabila Sobat YouTube suka dengan video ini. Oke Sobat YouTube, kita lanjutkan pembahasan pada video kita kali ini. Nah Sobat YouTube, tak terasa kita hampir memasuki pertengahan bulan Januari tahun 2023. Berbagai macam jenis bantuan sosial, khususnya dari Kementerian Sosial, telah banyak yang disalurkan untuk alokasi anggaran 2022. Bahkan sampai Januari tahun 2023 ini ada beberapa bantuan sosial dari Kementerian Sosial yang masih disalurkan. Jadi ya tujuannya itu agar semuanya itu bisa tersalur secara maksimal, dirampungkan. Karena jika sudah ditutup batas waktu untuk pencairannya, nah itu kalau orangnya nggak mencairkan, KPM tersebut nggak mencairkan, maka bantuannya ini untuk saldonya akan dikembalikan ke kas negara uangnya. Nah, jadi itu ya Sobat YouTube. Nah Sobat YouTube, terkait mengenai jadwal penyaluran atau pencairan bantuan PKH tahap 1 tahun 2023, ini pastinya banyak yang ditunggu-tunggu oleh para KPM PKH dan juga KPM BPNT yang mungkin juga mendapatkan bantuan PKH. Nah Sobat YouTube, ada berita yang mengabarkan katanya ada surat yang turun dari Kementerian Sosial Republik Indonesia, dan berita tersebut mengabarkan katanya surat tersebut terkait mengenai jadwal penyaluran atau pencairan bantuan PKH tahap 1 tahun 2023.
Nah, di dalam informasi yang mungkin dari channel lain itu, nah dia itu menyebutkan atau memberikan informasi terkait mengenai tanggal-tanggal di bulan Januari ini, katanya verifikasi sampai tanggal sekian, mulai tanggal 11 sampai tanggal 27 sampai tanggal 1 Februari. Dan di dalam channel tersebut juga menyebutkan perkiraan PKH tahap 1 cair di minggu pertama di bulan Februari. Kalau tidak cair di bulan pertama, di minggu pertama itu akan dicairkan di minggu kedua bulan Februari. Nah, apakah berita ini benar adanya? Nah, Sobat YouTube, perlu diketahui, jadi kita silakan simak sampai akhir ya, agar tidak terjadi gagal paham. Jadi kita mencari kebenarannya, apakah berita tersebut benar adanya terkait mengenai surat dari Kementerian Sosial terkait jadwal penyaluran bantuan PKH. Nah, Sobat YouTube, yang saya terima di sini terkait mengenai surat dari Kementerian Sosial yang terbaru ini yang saya dapatkan itu kemarin tanggal 9 Januari tahun 2023. Memang ada surat dari Kementerian Sosial yang turun. Tapi ini dari Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial atau Pusdatin. Dan perihalnya ini, nah ini perihalnya ini adalah tentang pemberitahuan proses usulan, verifikasi kelayakan, dan pemutakhiran data. Nah, ini ditujukan kepada Kepala Dinas Sosial Kabupaten Kota seluruh Indonesia. Ini dalam surat tersebut, terhitung mulai Januari tahun 2023, dalam proses pengusulan DTKS atau Bansos, pemerintah daerah atau kota wajib mengunggah foto calon KPM yang dianggap layak sebagai penerima bantuan sosial pada menu usulan. Jadi kalau ada warga yang belum dapat bantuan, yang belum masuk data DTKS, ketika diusulkan lewat desa, lewat 6NG, itu kan ada berita acara yang ditandatangani kepala desa beserta pihak-pihak yang berkepentingan. Nah, selain itu melampirkan berita acara, ternyata pihak desa atau kelurahan sampai dengan daerah dinas sosial, nah itu harus melampirkan juga, mengunggah juga foto warga yang diusulkan agar masuk DTKS atau pengusulan bantuan sosial bagi warga yang belum dapat atau belum masuk data DTKS. Jadi itu ya poin yang pertama. Kemudian poin yang kedua dalam surat tersebut, pada data DTKS apabila dinyatakan tidak layak oleh pemerintah daerah, kabupaten, kota, baik disebabkan jadi KPM ini tidak layak itu karena masuk dalam golongan sudah mampu, memiliki pekerjaan yang tidak diperbolehkan kayak PNS, TNI, Polri, kemudian tidak memiliki komponen, ini khusus PKH, maupun alasan lain, maka data tersebut akan dikeluarkan dari SK penetapan DTKS. Dengan demikian, data yang telah dinyatakan tidak layak tersebut tidak lagi termasuk dalam hitungan jumlah DTKS. Kemudian poin ketiga, terhadap data yang tidak layakkan sebagaimana yang poin kedua tadi, apabila di kemudian hari terjadi perubahan dianggap layak untuk penerima bantuan yang sudah dikeluarkan tadi, nah maka akan diusulkan kembali ke DTKS atau Bansos. Yang terakhir, nah meningkatkan akurasi data, jadi pemerintah daerah, kabupaten, kota itu diminta untuk memutakhirkan data DTKS sekurang-kurangnya 1 kali setiap bulan melalui menu pemadanan ulang pada aplikasi 6NG. Nah, jadi dalam surat ini nggak ada ya terkait menjelaskan jadwal penyaluran atau pencairan bantuan PKH tahap 1 maupun bantuan sembako di tahun 2023 ini. Jadi kesimpulannya, jika ada berita yang menyatakan ada surat dari Kemensos yang menyatakan terkait jadwal penyaluran atau pencairan bantuan PKH tahap 1 atau bantuan sembako tahun 2023 ini, nah informasi itu sama sekali tidak benar ya. Jadi tidak ada surat yang kami terima, kami selaku pendamping yang menyatakan terkait mengenai jadwal penyaluran bantuan sosial kayak PKH dan sembako di tahun 2023 ini. Jadi itu ya. Mungkin ada dari PT Pos kemarin terkait mengenai memberikan kesempatan KPM yang gagal bayar, yang belum mencairkan bantuannya sampai tanggal 9 kemarin. Nah, kalau di bulan Januari ini, ya ini memang
di bulan ini ya selalu setiap bulannya ya ada jadwal proses verifikasi dan validasi KPM. Ya ini biasanya tanggal 14 hingga sampai 1 hari sebelum hari terakhir di setiap bulannya. Nah itu ya, itu untuk memutakhirkan apakah KPM tersebut masih layak atau tidak untuk mendapatkan bansos. Nah jika tidak layak, nah biasanya di bulan selanjutnya itu bantuannya biasanya tidak akan cair kembali. Jadi itu ya Sobat YouTube terkait mengenai surat terbaru dari Kementerian Sosial yang turun. Tidak ada menyebutkan sama sekali terkait mengenai jadwal penyaluran bantuan PKH tahap 1 dan juga bantuan sembako tahun 2023 ini. Nah, kalau untuk kapan cairnya, sabar saja menunggu. Semoga saja kita doakan secepatnya ya antara bulan Februari dan Maret kemungkinannya. Jadi tidak ada kepastian apakah minggu pertama atau minggu kedua. Jadi belum ada yang tahu sama sekali karena di data SIG NJDTKS itu masih belum ada tanda-tandanya. Biasanya kemarin kan sudah saya jelaskan tanda-tandanya itu biasanya di situ muncul keterangan masuk SK atau calon penerima bansos dan PKH tahap 1 periode Januari sampai Maret 2023. Kalau sudah muncul tanda-tanda itu biasanya tidak lama lagi bantuannya akan dicairkan. Demikian info dari saya. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.